Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Big Math NS. Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Sekarang kita akan membahas salah satu berita yang lagi viral, yaitu skandal korupsi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai Pertamina yang mengoplos dan mengganti BBM jenis Pertamax dengan BBM jenis Pertalite untuk mendapatkan untung dan dimasukkan ke dompet pribadi. Yuk kita lanjutkan videonya. BBM oplosan mengungkap skandal yang merugikan. Skandal ini telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap industri migas di Indonesia. Indonesia kembali dihebohkan dengan skandal BBM oplosan. Berita ini menyebar dengan cepat, memicu kekhawatiran dan kemarahan di kalangan masyarakat. Kali ini, BBM jenis Pertamax dicampur dengan Pertalite untuk meraup keuntungan besar. Praktik ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Praktik curang ini tentu sangat merugikan, baik bagi konsumen maupun negara. Konsumen merasa tertipu karena mendapatkan BBM dengan kualitas yang jauh di bawah standar. Konsumen dirugikan karena mendapatkan BBM dengan kualitas rendah, sementara negara kehilangan potensi pendapatan dari sektor migas. Kendaraan yang menggunakan BBM oplosan ini juga berisiko mengalami kerusakan yang lebih cepat. Skandal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor hilir migas. Pengawasan yang kurang ketat membuka peluang bagi oknum nakal untuk melakukan kecurangan. Oknum nakal memanfaatkan celah ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. Mereka beroperasi di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari pengawasan pihak berwenang. Mereka tidak peduli dengan kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara. Protes dari masyarakat semakin meningkat, menuntut tindakan tegas dari pemerintah. Tindakan tegas harus dilakukan untuk memberantas praktik ilegal ini. Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas industri migas. Pengawasan harus diperketat, mulai dari hulu hingga hilir. Setiap tahap distribusi BBM harus diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan. Hukuman berat harus dijatuhkan kepada pelaku agar memberikan efek jera. Hanya dengan tindakan tegas dan pengawasan yang ketat, kita bisa memastikan bahwa skandal seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Efek domino dari SPBU ke pasar finansial. Skandal BBM oplosan bukan hanya masalah sektor energi, tapi juga berdampak luas pada ekonomi Indonesia. Kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia bisa terganggu. Mereka khawatir dengan lemahnya penegakan hukum dan risiko bisnis yang tinggi. Akibatnya, investor asing bisa saja menarik modal mereka dari Indonesia. Hal ini akan berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini tentu akan membebani perekonomian Indonesia. Skandal BBM oplosan bukan hanya masalah sektor energi, tapi juga berdampak luas pada ekonomi Indonesia. Ketika skandal ini terungkap, banyak pihak yang merasa khawatir. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga para pelaku bisnis dan investor. Kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia bisa terganggu. Mereka mulai mempertanyakan keamanan dan stabilitas investasi mereka di negara ini. Mereka khawatir dengan lemahnya penegakan hukum dan risiko bisnis yang tinggi. Kondisi ini membuat mereka berpikir dua kali sebelum menanamkan modal lebih lanjut. Akibatnya, investor asing bisa saja menarik modal mereka dari Indonesia. Penarikan modal ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga pada sektor real. Hal ini akan berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketika rupiah melemah, harga barang impor akan naik, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi. Pelemahan rupiah ini tentu akan membebani perekonomian Indonesia. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan investor dan menstabilkan ekonomi. Rupiah goyah, emas bersinar, memahami korelasinya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat seringkali diikuti dengan kenaikan harga emas. Hal ini terjadi karena emas dianggap sebagai aset safe haven atau aset lindung nilai di saat terjadi ketidakpastian ekonomi. Ketika rupiah melemah, investor cenderung mengalihkan asetnya ke emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Peningkatan permintaan emas ini kemudian akan mendorong harga emas naik. Melindungi aset di tengah badai ketidakpastian.
Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat skandal BBM oplosan dan fluktuasi nilai tukar rupiah, masyarakat perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi aset mereka. Diversifikasi aset menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi seperti ini. Jangan hanya mengandalkan satu jenis aset saja, seperti tabungan atau deposito. Sebarkan investasi ke berbagai instrumen, seperti emas, properti, atau saham. Strategi investasi menavigasi gejolak ekonomi. Investasi emas bisa menjadi pilihan menarik di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah. Emas memiliki likuiditas tinggi dan nilainya cenderung stabil bahkan saat terjadi krisis ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi emas juga memiliki risikonya sendiri. Harga emas bisa saja turun sewaktu-waktu, meskipun fluktuasinya tidak setajam instrumen investasi lainnya. Emas, primadona investasi di saat krisis. Di tengah ketidakpastian ekonomi, emas seringkali dianggap sebagai pilihan investasi yang aman. Nilainya yang cenderung stabil dan bahkan meningkat saat krisis membuat banyak orang beralih ke emas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi emas. Pertama, pahami tujuan investasi Anda. Apakah Anda ingin melindungi kekayaan dari inflasi atau mencari keuntungan jangka panjang? Pilihlah jenis emas yang tepat. Emas hadir dalam berbagai bentuk, seperti emas batangan, koin emas, dan perhiasan emas. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Emas batangan lebih disarankan untuk investasi jangka panjang, karena memiliki spread harga beli dan jual yang lebih rendah dibandingkan emas perhiasan. Selain itu, emas batangan lebih mudah dijual kembali dengan harga yang mendekati harga pasar. Belilah emas di tempat terpercaya. Pastikan toko atau lembaga keuangan tersebut memiliki reputasi yang baik dan menjual emas dengan sertifikat keaslian. Pastikan Anda membeli emas di toko emas atau lembaga keuangan resmi yang menjamin keaslian dan kualitas emas yang dijual. Simpan emas dengan aman. Emas yang disimpan dengan baik akan lebih terjaga nilainya dan lebih mudah dijual kembali. Anda bisa menyimpan emas di rumah dengan menggunakan brankas atau menyewa safe deposit box di bank. Brankas di rumah harus ditempatkan di lokasi yang aman dan tersembunyi. Sedangkan, safe deposit box di bank menawarkan keamanan ekstra dengan biaya sewa yang relatif terjangkau. Waspada dan bijak. Memantau nilai tukar rupiah dan harga emas. Memantau nilai tukar rupiah dan harga emas secara berkala sangat penting, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini membantu Anda untuk mengambil keputusan investasi yang tepat dan melindungi nilai aset Anda. Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah Anda dalam memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan harga emas. Saat ini sudah banyak aplikasi mobile yang menyediakan informasi tersebut secara real-time. Peran pemerintah dan penegak hukum menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dan penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terulangnya skandal BBM oplosan. Pengawasan di sektor hilir migas harus diperketat, dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya BBM oplosan juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas yang tidak mudah tergiur dengan harga murah, tetapi mengutamakan kualitas dan legalitas produk. Kesimpulan, pelajaran berharga dari skandal BBM oplosan. Skandal BBM oplosan memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Praktik curang seperti ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian negara. Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk kecurangan. Pemerintah dan penegak hukum harus bertindak tegas untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Demikian pembahasan videonya. Jika teman-teman suka, berikan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share ke semua media sosial teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!